If you are interested in stories with happy endings, you will be better off reading some other book. In this book, not only is there no happy ending, there is no happy beginning and very few happy things in the middle. Dua kalimat tersebut merupakan pembuka yang disajikan oleh Lemony Snicket dalam bukunya yang berjudul The Bad Beginning, sebuah seri buku dari kisah Unfortunate Events. Sedari awal, Snicket telah memberikan penekanan bahwa buku yang diterbitkan oleh HarperCollins ini minim akan kisah yang membahagiakan. Bahkan hampir nggak ada. Penekanan akan hal tersebut juga disampaikan oleh Snicket pada halaman belakang dari sampul buku. I'm sorry to say that the book you are holding in your hands is extremely unpleasant. Terbayang nggak sesedih apa buku ini? Kalau kata anak zaman now sih, sesedih itu guys ceritanya. Buku yang ditulis Snicket pada 1999 ini mengisahkan kehidupan 3 saudara, yakni Violet, Klaus, and Sunny. Di awal cerita, orang tua mereka meninggal karena insiden kebakaran di rumah mereka. Inilah awal dari cerita kesengsaraan yang dialami oleh Violet, Klaus, dan Sunny. Meninggalnya orang tua 3 bersaudara tersebut menjadikan kehidupan mereka berubah 180 derajat. Tidak ada lagi rumah yang megah, tidak ada lagi perpustakaan yang berisi banyak sekali buku, dan tentunya tidak ada lagi kasih sayang dari orang tua mereka. Kesengsaraan berlanjut ketika Violet, Klaus, dan Sunny diasuh oleh Count Olaf, salah seorang sanak yang tinggal di batas kota. Kenapa? Karena ternyata Count Olaf hanya menginginkan warisan orang tua Violet, Klaus, dan Sunny. Hari-hari di rumah Count Olaf benar-benar tidak bahagia. Kepingan kebahagiaan hanya hadir dari tetangga Count Olaf. Dialah Justice Strauss. Sampul buku yang didominasi warna earth tone dengan ilustrasi yang cukup representatif, yakni Violet, Klaus, dan Sunny yang berhadapan dengan Count Olaf. Pembaca akan langsung menebak-nebak apa sih yang akan diceritakan dalam buku ini. Terlebih, posisi tubuh dan gestur tangan Count Olaf terlihat memiliki makna seperti wow, mangsa yang menarik dan empuk sepertinya. Melalui 13 chapter dengan 162 halamannya, buku karya Snicket ini sangat mudah untuk diikuti alur ceritanya. Snicket cukup baik dalam menyampaikan alur dan latar cerita sehingga pembaca bisa benar-benar membayangkan kejadian dan perasaan yang sedang digambarkan. Ditambah besutan ilustrasi Brad Hallquist, pembaca dibantu untuk lebih mendapatkan gambaran cerita. Ya meskipun ilustrasi hanya hadir beberapa kali dan tidak semua chapter diikuti dengan ilustrasi. Tiap-tiap chapter dalam buku ini tidak diikuti dengan judul. Pembaca baru akan mengetahui apa yang menjadi pokok cerita ketika selesai membaca tiap-tiap chapter dalam buku ini. Rasanya keberadaan chapter memang sengaja digunakan hanya untuk membagi scene-scene yang ada dalam buku ini. Meski begitu, alur cerita maju yang dibuat oleh Snicket benar-benar menjadi alat primer pembaca untuk memahami cerita yang ditulis. Kalau ditanya apa pesan moralnya setelah baca buku Snicket ini, jujur agak kebingungan sih. Karena sudah cukup seru menjadi sebuah cerita aja gitu loh. Jadi imajinasiku membiarkan cerita Violet, Klaus, dan Sunny berhenti sebagai cerita. Just that. Bukan sebuah bacaan yang ketika aku selesai membaca harus mendapatkan sebuah pesan moral. Mengingat buku ini ringan untuk dibaca, baik dari segi substansi maupun banyaknya halaman, buku ini rasanya cocok dibaca kapan saja dan di mana saja. Terserah pembacanya. Selamat menyelami cerita Violet, Klaus, dan Sunny teman-teman semuanya.